Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua diberi kelancaran untuk memahami pelajaran apa yang kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi ridwa'illahi wa syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. Bab ketiga menerangkan solat fardu 5 waktu. Solat fardu 5 waktu. Yang mana pengertian solat secara bahasa yaitu berdoa atau doa meminta kebaikan. Solat secara bahasa itu berdoa atau meminta kebaikan. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan solat adalah berdoa. Di dalam solat itu doa semuanya. Dan menurut istilah, solat merupakan semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan sebuah perkataan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Paham? Dan solat ini merupakan rukun Islam yang nomor berapa? 2. Solat merupakan rukun Islam yang nomor 2. Rukun Islam ada berapa, anak-anak? 5. Yang pertama? Syahadat. 2. Solat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Yang pertama syahadat. Hafal syahadat? Ayo baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu merupakan 2 kalimat syahadat. Yang nomor 2 yaitu solat. Solat yang fardu itu ada berapa, anak-anak? Yang pertama solat. 2, 3, 4, 5. Duhur ada berapa rakaat, anak-anak? 4. Asar 4. Maghrib 3. Gunawan, Isya ada berapa, Gunawan? Husni Subuh ada berapa? 2. Ada 2 rakaat, bagus. Yang nomor 3 rukun Islam apa? Zakat. Yang mana di zakat itu ada zakat fitrah dan zakat amal. Rukun Islam yang nomor 4. Puasa. Kapan puasa? Bulan Ramadan. Berapa hari? 1 bulan. Yang terakhir rukun Islam itu haji. Bagi siapa, anak-anak? Sekarang masuk pada pengertian solat. Rukun Islam yang nomor 2. Rukun Islam yang nomor 2. Solat menurut istilah tadi apa? Suatu perkataan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Solat fardu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim atau orang Islam, baik laki-laki dan perempuan yang berakal dan telah memasuki masa baligh. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bagus. Paham semua ya? Seluruh umat Islam wajib melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Tidak ada solat lain yang diwajibkan kecuali karena nazar dan solat yang menempati kedudukan salah satu dari 5 waktu. Terus wajib dilaksanakan. Solat fardu yang 5 waktu wajib dilaksanakan. Ismawati, apa yang maksud dengan wajib ismawati? Ayo Ismawati. Ayo bersama-sama. Apabila dikerjakan
Bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan mendapat siksa. Jadi ketika ada orang yang sengaja meninggalkan solat, maka itu termasuk dosa. Bila mengerjakan, maka kita mendapat pahala. Paham ya? Dua, dasar hukum perintah solat fardu. Solat fardu merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan solat menjadi penanda untuk membedakan antara orang yang kafir dan orang yang muslim. Jadi solat itu penanda antara orang yang Islam dan antara orang yang kafir. Oleh karena pentingnya kedudukan solat bagi setiap muslim, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan perintah untuk melaksanakan solat. Saking banyaknya, saking pentingnya solat, kedudukan solat bagi setiap orang muslim, maka di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menegaskan perintah untuk melaksanakannya. Di antaranya firman Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Banyak. Dan juga faqimus shalah wa atuz zakah wa tasimu billah. Itu dasar-dasar hukum perintah solat fardu. Sebelum memasuki solat, kita harus tahu dulu terhadap syarat dan rukunnya solat. Syarat dan rukunnya solat. Sudah menulis semua ya? Ya. Bagus. Siapa saja yang tidak masuk anak-anak? Sekarang lanjut. Di dalam sholat itu ada perkara yang membatalkan dan juga yang disunahkan, yang dimakruhkan, ada syarat dan rukunnya. Apa saja anak-anak? Syarat, rukun, perkara yang membatalkan, yang empat yaitu yang dimakruhkan, yang terakhir yang disunnahkan. Perkara yang membatalkan, di antaranya yang perkara-perkara yang membatalkan solat. 1. Datangnya hadas kecil maupun hadas besar di tengah solat. Semisal kita melaksanakan solat, kemudian kentut, maka solatnya itu batal, harus berhenti, ambil wudhu, kemudian solat lagi. Semisal kita apa? Iya di sana tuh. Iya. Apalah. Intinya datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah solat. Nomor 2, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat solat kecuali langsung disingkirkan. Nomor 2 yaitu bisa dapat membatalkan solat. Semisal kita melaksanakan solat, ada perkara najis terdapat di sarung atau di kaki, maka kita cepat-cepat berhenti atau membatalkan solat. Percuma semisal kita solat ternyata di pakaiannya atau di badannya terdapat perkara najis, maka sebelum solat itu kita harus mandi atau ambil wudhu, pakaiannya harus suci. Kalau semisal pakaiannya dibawa bermain, jangan dibawa solat, karena harus suci. Terus yang ketiga yaitu mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami, contoh berhenti, duduk, dan seterusnya. Mengeluarkan ucapan selain ucapan yang di dalam solat, mengeluarkan ucapan baik itu 2 huruf atau lebih yang bisa memahami, maka itu dapat membatalkan solat. Yang nomor 4 yaitu tertawa lebar ketika dalam solat. Aku tertawa, Allahu Akbar, maka itu dapat membatalkan solat. Dan seterusnya, perkara yang membatalkan bisa dibaca ya di rumahnya, baca sendiri di rumahnya, dipelajari sendiri. Kalau tidak ada yang
dipahami maka bisa ditanyakan. Terus yang nomor 2 yaitu menerangkan rukun solat 5 waktu. Rukun solat fardu 5 waktu. Rukun solat yang mana harus bisa membedakan antara rukun dan syarat. Kalau syarat itu di luar pekerjaannya. Kalau rukunnya itu di dalam pekerjaannya. Kalau rukun ada di dalam pekerjaannya, kalau syarat di luar pekerjaannya. Syarat wajib dan syarat sahnya solat. Persamaan dan perbedaan syarat wajib dan sahnya solat fardu. Syarat wajib merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkan melaksanakan solat. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan akan menggugurkan hukum wajibnya solat. Bagi yang belum memenuhi persyaratan ada 2 hukum bila tetap melaksanakan solat, yaitu tetap sahnya solat dan tidak sahnya solat. Syarat wajib yaitu yang pertama yaitu beragama Islam, baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau semisal orang kafir maka itu tidak wajib untuk melaksanakan solat. Kalau sudah Islam maka wajib. Kalau sudah beragama Islam maka wajib melaksanakan solat. Terus yang nomor 2 balighh. Sudah balighh maka itu wajib. Yang nomor 3 yaitu tidak hilang akal. Orangnya tidak hilang akal, tidak gila. Kalau semisal gila maka tidak wajib. Kalau ada orang gila maka tidak wajib untuk melaksanakan solat. Kalau tidak gila wajib. Ya, sekarang yaitu yang nomor 3 rukun-rukunnya solat. Kalau syarat itu di luarnya solat, sebelum melaksanakan solat syaratnya harus terpenuhi dulu. Yang pertama yaitu apa tadi? Islam. Nomor 2 yaitu apa? Beli. Nomor 3 punya akal. Nomor 4 nomor 3 ya. Terus sekarang rukun-rukunnya solat. Rukunnya solat itu ada 13. Rukun solat adalah bagian pokok dari solat tersebut. Artinya perbuatan dalam solat. Kalau rukun di luar pekerjaannya, di luar solat, yaitu kalau syarat di luar pekerjaannya sebelum solat. Kalau rukun di dalam pekerjaannya. Menurut Arab Syafi'i rukun solat itu ada 13. Yang pertama yaitu niat. Sudah tahu semua ya niatnya solat. Niatnya solat 5 waktu. Tahu semua? Sholli fardhu zuhri ila akhirih. Terus yang nomor 2 berdiri bagi orang yang mampu. Kalau semisal tidak mampu solat duduk tidak apa-apa. Nomor 3 yaitu takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nomor 4 yaitu membaca surah Al-Fatihah. Hafal surah Al-Fatihah? Bagus. Nomor 5 yaitu ruku dengan tumakninah. Ruku. Allahu Akbar, ruku. Membaca subhan rabbiyal azim wa bihamdi sejenak. Terus nomor 6 yaitu i'tidal dengan tumakninah. Sami Allahu liman hamidah, yang dibaca yaitu Rabbana Minul samawati wa minul ardi wa minul ma syi'ta min syai'in ba'du. Nomor 7 yaitu sujud dengan tumakninah. Sujud membaca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus nomor 8 yaitu duduk di antara 2 sujud. Yang dibaca apa? Firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'adini wa'afani. Nomor 9 yaitu duduk tahiyat awal. Apa tahiyat awal? Bagus. Nomor 10 itu membaca tasyahud. Nomor 11 membaca salawat pada Nabi Allahumma shalli ala Muhammad ila akhirih. Nomor 12 yaitu membaca salam yang pertama menoleh ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi Jannah. Itu yang rukun. Nomor 13 yaitu tartib. Harus tartib. Paham semua ya? Berarti rukunnya sholat itu ada 13. Kiranya cukup sampai di sini. Semoga yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah.